Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menyampaikan uh, pernyataan SQL yang masuk kategori adalah DML ya, Data Manipulation Language. Di antara itu ada insert. Ya. Pernyataan insert. Insert itu untuk apa? Jadi tujuan dari materi ini, nanti saya akan menjelaskan bagaimana mengubah data di database, kemudian membuat dan menjalankan pernyataan insert. Jadi nanti kita akan menyisipkan satu baris menggunakan value, kemudian membuat dan menjalankan insert. Saya ini udah pada bisa semua ya. Jadi ini sama mau Anda pakai Oracle, mau pakai MySQL atau DBMS yang lainnya ya. Kalau sintak SQL sama. Nah, kemudian nanti Anda akan bisa membuat atau menjalankan pernyataan insert untuk menyalin baris dan menggunakan subquery. Subquery sudah saya jelaskan di pertemuan minggu kemarin ya. Oke, nanti kita akan langsung kepada pernyataan insert ini, bagaimana mengimplementasikannya. Ini adalah bagian dari pernyataan manipulation language ya, atau bahasa manipulasi data gitu ya. Selain itu ada update, ada delete gitu. Sehingga nanti Anda bisa melihat perubahan di dalam database ya, terutama baris di dalam tabelnya. Sebelum kita masuk ke insert, kita akan masuk ke bagaimana menyalin tabel ya sebelum memasukkan tabel. Kita akan ubah lebih dahulu pernyataannya ya, menggunakan untuk menyalin tabel itu. Sekarang saya akan menggunakan tabel yang sudah ada di Oracle ini ya. Kemudian saya akan salin tabelnya. Nah, pada saat kita salin tabel ini, nanti otomatis mirip dengan yang tabel aslinya ya. Kemudian semuanya tipe data dan lain-lain diwariskan ke tabel yang sudah disalin. Nah, ini sintaknya seperti ini. Nah, sintak untuk menyalin tabel. Anda gunakan pernyataan untuk membuat tabel ya. Buat tabel dulu. Sintaknya adalah create tabel, kemudian kasih nama tabel yang akan disalin ya. Kasih salinannya maksudnya. Kasih salinan tabelnya apa namanya? S. Nah, ini ada subquery. Subquery-nya adalah select tanda bintang from tabel utama yang akan disalin. Nama tabelnya apa? Nah, contohnya misalkan di database saya itu ada nama tabelnya adalah employee. Dan tabel employee ini akan disalin gitu ya. Maka perintahnya create tabel copy employee as select dan tanda bintang from employee. Nah, yang di bawahnya ini adalah untuk menyalin tabel departemen. Langsung praktek aja ya. Saya akan masuk ke programnya. Saya buka dulu programnya. Kita masuk ke program. Nah, contohnya yang kemarin tuh kita masuk ke tabel employee ya, tabel employee. Tabel employee. Nah, ini struktur tabelnya nanti akan salin semuanya ini ya, diwariskan ke tabel yang akan kita buat.
Bentar ya. Aduh. Ya, kita masuk ke SQL workshop, kemudian pilih SQL command. Nah, kemudian kita salin tabel yang tadi EMP ya, atau employee singkat tabel menjadi tabelnya namanya copy employee. Nah, jadi nanti akan dibuat tabel baru tapi mewarisi semua yang ada di tabel utamanya, yaitu EMP. Nah, ini muncul tabel telah dibuat ya. Telah dibuat tabel. Kita akan lihat isinya sama dengan tabel employee. Untuk lihat struktur tabel, kita gunakan perintahnya adalah apa? Ingat? Describe. Describe, kemudian nama tabel yang akan kita Nah, ini sama dengan tabel MP yang tadi. Jadi ada tabel yang sama persis, tapi namanya berbeda. Nah, dari dimilikinya ya, kemudian kolomnya itu diberikan. Oke. Kemudian kita masuk ke lakukan insert ya, menggunakan pernyataan insert. Saya akan masukkan data ya di tabel ini, di tabel copy ini, kan copy EMP. Nah, kita ketikkan insert itu, masukkan pada tabel, nama tabel ini. Nah, ini dituliskan semua kolom name-nya sesuai dengan yang di kolom ini. Harus sama tulisannya, ya, nama kolomnya harus sama. Ini urutannya juga. Kemudian gunakan closure value atau isinya. Isinya adalah masukkan dalam tanda kurung. Saya masukkan di sini kemudian ini namanya ready yang ada di job ID-nya ada MGR ini, kemudian ini tanggal masuknya ya, saya masukkan ini dan ini adalah salary-nya. Salary-nya saya masukkan ke dep now dalam 40 atau 10 ini. Nah, ini kemudian dilihat ada yang salah tidak sintaksnya, kita jalankan Pak. Nah, sini ada hasilnya adalah satu baris telah disisipkan ya, tadi tambahkan di sini. Jadi record atau barisnya bertambah 1. Nah, ini menggunakan sintaksnya
insert into, masukkan ke, gitu ya. Dalam tabel ini kolomnya adalah dikasih tanda kurung, kemudian value ini isinya juga masukkan dalam tanda kurung. Nah, itu untuk perintah menyisipkan baris ya, menambah baris. Nah, jadi untuk insert tadi, setelah menambah baris, ingat ada di dalamnya dibutuhkan nama tabelnya apa, ya, nama kolom, kemudian nilai. Jadi ada 3 pernyataan yang harus dipenuhi ya untuk menambah nama tabel, kemudian nama kolom, dan nilainya. Nah, nilainya juga ini harus berurutan dengan kolom ini. Ya, kita lanjut masuk ke contoh yang lain. Misalkan di sini saya akan menambahkan insert juga. Insert juga nanti ditambahkan kita masuk ke header aja ya. Contohnya kan tadi sudah ada header yang tanggal masuk. Nah, header ini kan formatnya tanggalnya seperti ini, bulan, kemudian tanggal dan tahun ya. Nah, coba kita masukkan, kita ubah gitu ya dalam bentuk karakter tanggalnya ya. Kan tadinya ada garis miringnya ya, bulan, garis miring tanggal, garis miring tahun. Kita ubah untuk tanggalnya aja ya. Saya akan tampilkan nama karyawannya yang headed-nya ini. From. Nah, jadi nanti headed-nya yang tadi formatnya pada garis miring, kemudian tambahkan diubah gitu ya menjadi karakter. Nah, di sini ada bulan, jadi bulan Juni gitu ya. Kemudian tanggal, kemudian tahun. Nah, ini saya akan menampilkan nama karyawan yang headed ya, di mana yang employee namanya adalah 7783, yaitu headednya adalah Juni, tanggal 9 tahun. Nah, ya, jadi kalau tadi kan ada garis miringnya gitu ya, formatnya begitu. Kita lanjut masuk ke masih headed ya. Kalau misalnya gimana dibalik gitu ya, tadi inputnya misalkan karakter tadi Juni bla bla gitu ya. Contohnya yang inputnya seperti format ini. Seperti format ini yaitu ini gitu ya. Ini saya biar cepat ya copy paste. Misalkan di sini saya akan masukkan nah, ini ada tanggal lainnya, tanggal headed-nya ada April 12, tahunnya sekian. Formatnya adalah bulan, kemudian tanggal dan tahun untuk headed. Dan salary-nya misalkan di sini kodenya adalah. Nah, di sini ada headed, formatnya adalah yang tadi kata diubah menjadi
update yang sesuai dengan struktur tabel di tabel employee. Nah, satu baris ditambahkan. Nah, nanti ini tersimpan di dalam tabelnya ya. Di barisnya itu tidak seperti ini, tapi diubah ke sesuai dengan struktur tabel atau tipe datanya ya. Nah, itu untuk contoh insert. Insert, kemudian kita masuk ke jadi yang tadi itu ada menambahkan ya atau memasukkan baris, mengubah header-nya ya. Kita masuk ke topik yang berikutnya, yaitu masih DML ya, data manipulation language, yaitu update. Ini biar cepat ya, waktunya ini singkat. Saya masuk ke update. Ini topik yang kedua yaitu untuk memperbarui nilai kolom ya, menggunakan sintaknya adalah update, kemudian dan delete untuk hapus. Jadi tujuannya nanti saya akan berikan contoh membuat pernyataan update di SQL-nya dan delete. Contohnya adalah nanti kita akan membuat memperbarui isi dari tabel yang tadi ya, memperbarui misalkan kode dari job karyawan yang tadi itu yang saya masukkan adalah karyawan dengan MGR 7893 kodenya ya, kode job atau MGR-nya. Oke, saya masukkan update belum di-share ya. Saya langsung ke program aja nih. Saya langsung ke update ini nanti kita akan mengubah isi baris, memodifikasi atau sama aja modifikasi baris dalam satu tabel. Nah, tapi dibutuhkan ada 4 nilai ya yang harus kita perhatikan. Yang mau diupdate itu tabel apa, jadi harus ada nama tabel, kemudian nama kolomnya ya, yang nilainya akan diubah, kemudian nilai barunya ya, yang atau yang sedang dimodifikasi. Kemudian nanti Anda bisa melihat identifikasi baris mana yang akan dimodifikasi ya. Contohnya ini, misalkan saya akan mengupdate ini ya, MGR ya, MGR itu yang ini ya, MGR ini ya. Jadi nanti yang akan saya update adalah pada tabel ya, ini harus ada nama tabel, kemudian yang akan kita update ya, nilainya apa, kemudian ketentuannya gimana. Jadi sini yang akan diupdate adalah MGR ya, yang mana yang employee number-nya adalah employee number, bukan employee number, debt number ya, debt number-nya adalah 20.
akan terupdate. Ada 7 baris yang diupdate. Jadi yang tab numbernya 20 ini MGR-nya dirubah semua menjadi 7893. Akan berubah jadi ini. Selanjutnya update contoh yang lain. Misalkan saya mau update gaji ya. Gaji dari karyawan yang employee number-nya yang tadi ya 20. Jadi ditambahkan subquery. Ditambahkan subquery yaitu memperbarui kolom dengan nilai dari subquery. Jadi nanti hasil dari subquery itu satu baris untuk memberikan nilai baru untuk kolom yang diperbaruinya ya. Nah, contohnya nanti ini pada gaji ini. Contohkan kita akan merubah update. Nah, pada tabel ini yang salary-nya adalah ini perubahannya ya, salary dari tabel ini di mana employee number-nya adalah 40 ya. Kemudian where employee number ada 20. Artinya apa? Poin ini akan mengubah gaji karyawan yang employee number-nya 20 menjadi gajinya sama dengan employee number yang nomor berapa? 40 ya. Salah ya. Mohon maaf. Tab number. Jadi ini akan mengubah semua tab number yang 20 number yang 20 salary-nya itu akan diubah ya, salah terbalik, mengubah employee yang departemennya adalah 20 menjadi salary-nya sama dengan yang tab number-nya 40 pada tabel employee ini. Nanti akan terupdate 7. Ya. Jadi nanti yang 20 dan 40 ini jadinya sama salary-nya. Tapi menginduknya ke sini ya. Ke salary 40 ya. Jadi sama. Tuh. Kemudian kita masuk ke update contoh yang berikutnya, mau mengupdate menggunakan 2 subquery. Kalau tadi kan baru 1 ya, subquery. Kita buat 2. Contohnya yang perbarui 2 kolom dengan menggunakan 2 pernyataan subquery. Contohnya ini kan 1 ya subquery-nya ya. Nah, ini subquery yang pertama. Ini subquery yang kedua. Ini dalam kurung ini kan subquery nih. Yang pertama ini subquery yang kedua. Artinya apa? Sini
Ya, jadi sini akan memperbarui beberapa kolom. Itu apa? Untuk merubah baris pada kolom yang mana ID apa employee number, employee numbernya salah, debt number, debt numbernya adalah 50. Jadi merubah salary yang debt numbernya 50, kemudian yang MGR-nya dimana yang 50, debt numbernya yang sama dengan 50. Ya, ada berikut apa ini? Artinya apa? Jadi mengambil informasi dari satu tabel tadi, ya, yaitu informasi tentang connection dulu ya, connection. Dimana salary dari employee yang tadi disalin dan yang employee-nya numbernya adalah employee number lagi, debt number maksudnya ya. Mohon maaf, debt numbernya adalah 50, kemudian MGR-nya ya yang debt numbernya juga 50, dan kita masukkan. Nah, ini ada yang salahnya. Copy employee salary from tidak ada baris yang di update. Nah, debt number 50-nya ada enggak yang ya, pada copy employee ini kayaknya nggak ada nih, debt number 50. Kalau misalkan 20, salah. Mana yang salah nih? Ini ya, debt ya. Yang debt numbernya 40. Yang terupdate. Tidak bisa diupdate. Salary dari kemudian yang debt nomornya 20. Kemudian yang MGR-nya sama dengan yang 20. Oh, tadi 20-nya udah diubah ya menjadi 40 ya. Seperti 40. Nah, mana seperti debt numbernya adalah 40-nya tadi udah diubah jadi 20. Nah, itu ya nanti update seperti ini. Kemudian kita masuk ke update berikutnya ya, kita gunakan inisial ya, atau alias. Jadi kita akan memperbarui juga baris, tapi menambahkan dulu kolom ya, pada tabel employee yang sama nama kolomnya dengan tabel departemen gitu ya. Jadi ngambil dari tabel departemen, tabel disalin, kemudian kita isi tabelnya. Ya.
misalkan kita tambahkan dulu ya, tambahkan dulu kolom pada tabel copy employee, menambahkan tuh perintahnya alter ya, alter tabel apa yang akan ditambahkan. Kan saya mau menambahkan apa tadi, nama departemen ya, nama departemen kan sudah ada ini di tabel ini yang sama dari tabel departemen. Tipe datanya ini, nama kolomnya dulu yang akan kita tambahkan adalah di name, tipenya pasca, kemudian panjangnya samakan nanti dengan ada di tabel departemen. Kemudian note. Ini ada tabel must be empty to mandatory, berarti nggak perlu ada not null, karena not null itu kan biasanya untuk apa, primary gitu ya, key atau orange key. Ditambahkan, setelah ditambahkan kolom di name pada tabel copy EMP. Kita bisa lihat nanti bisa di describe, nanti ada tambahan di name. Jadi kita akan memperbarui isinya. Nah, kita lihat dulu kalau setelah ditambahkan ini kan di name-nya kosong nih. Kita lihat nih, select. Isinya enggak di name-nya. Jadi ada kolom di name ya. Nah, kosong ya ini ya. Kolom di name tambah pada tabel copy tadi yang kosong. Nah, ini kosong, kita akan tambahkan ya, update. Tambahkan, update, masukkan. Sama, nanti kita ngambil isinya dari tabel departemen ya. Contohnya, update tabel employee, kita kasih inisial, copy employee ini jadi E, inisialnya. Ini bebas sih. Kemudian set E, ini pada tabel ini, gitu ya. Karena udah kasih inisial ini. Tabel copy EMP, yaitu kolom di name, sama dengan, nah ini subquery-nya. Subquery-nya select D. Nah, D ini adalah tabel dep ya, tabel departemen. Jadi nanti lihat kolom di name pada tabel dep ya, dari tabel dep. Dep ini inisialnya adalah D. Where, di mana pada tabel copy MP dan tabel dep itu sama dengan dep, sama gitu dep numbernya gitu ya. Masukkan, jadi nanti kalau dep numbernya, misalkan contohnya apa ya, dep numbernya 10, dep numbernya 10 itu kan kalau kita lihat di tabel dep itu 10 itu apa, apakah dia sebagai manajer atau sebagai apa gitu ya di dep numbernya.
kita harus tahu dulu ya isi ininya, isi tabel depth-nya ya. Perlu dilihat lagi nggak? Atau nggak perlu? Ada 16 yang terupdate. Terupdate, kita lihat di tabel ini lagi. Sudah terupdate belum? Ya, maka otomatis di name-nya itu terisi. Nah, isi ini ngambil dari depth number yang ada di tabel info ini. Nah, harus sama dengan yang di depth number yang berada pada tabel depth. Nah, tabel depth itu kan kalau nomor 10 adalah di name-nya accounting, 30 ini sales gitu ya. Coba kita lihat depth, tabel depth-nya ya. Tabel depth itu isinya ini. 10 accounting ya. Depth nomor 20 adalah research sales. Jadi ngambil dari sini kemudian dimasukkan ke atau diisikan ke dalam kolom di name yang ada di tabel MP. Apa copy MP. Oke ya. Oke, yang terakhir. Ini udah maghrib aja cepet sekali ya. Nah, ini sintak atau pernyataan delete atau untuk menghapus baris ya. Saya yakin udah tahu semua menghapus baris. Misalkan saya mau menghapus baris. Nah, ini ada baris yang mau dihapus yang mana? Misalkan saya mau menghapus yang ini nih. Perintahnya apa? Perintahnya masih ingat barangkali? Delete kan gitu ya. Delete dari tabel ini yang mana yang namanya adalah, nah kita lihat 77. Jadi yang di delete cukup kita panggil yang primary key-nya aja, nanti otomatis satu baris ini akan terhapus. Delete from copy where entry number-nya yang ini. Nanti ini hilang. Satu telah terhapus. Kita lihat. Nanti yang nomor 7782 itu akan terhapus. Ya, hilang ya. Kalau itu hilang. 7782 tadinya di sini ya. Terhapus. Ya itulah gampang delete. Oh iya iya. Untuk delete juga bisa kita buat mendelete-nya berdasarkan subquery gitu ya. Bisa juga menggunakan namanya subquery delete, yaitu misalnya kita mau menghapus atau menampilkan yang udah di menampilkan atau menghapus baris dari tabel ini ya, tabel ini untuk semua karyawan yang bekerja di departemen apa gitu. Contohnya misalkan gini, saya akan menghapus departemen mana yang akan kita hapus, sales atau research atau misalkan sales lah ya. Gimana perintahnya? Tambahkan subquery ya. Contoh, saya akan menghapus
dari tabel ini yang mana dep numbernya, select ya dep numbernya dari department number, where name-nya adalah sales. Maka nanti yang di name-nya sales terhapus, hilang gitu ya. Nah, ini sudah dihapus 6 baris yang di name-nya adalah sales. Ini menggunakan subquery delete ya. Jadi ada delete, ada subquery. Kalau tadi kan tanpa subquery contohnya. Udah cukup atau nambah lagi? Cukup Bu. Cukup. Maghrib Bu. Masih banyak sebetulnya, masih ada delete 2 subquery, kemudian ada default dan match, tapi waktunya ini nggak cukup. Jadi saya akan share ini ya, tugas saja ya. Tugasnya nanti, mohon maaf ini baterainya habis. Saya colokin dulu ya, bentar ya. Sebentar aja. Ini saya nanti masukkan ke Indigo. Ini belum saya masukkan ya. Nah, tugasnya begini teman-temannya. Ini syarat untuk ikut puas ya. Saya buka dulu. Filenya dulu. Jadi nanti Anda diminta membuat database dan tabelnya ya. Tapi jangan khawatir, nggak susah kok. Ini gampang. Tabelnya sudah ada. Anda tinggal implementasi aja ke dalam database. Jadi ini saya dari organ ini sudah ada desainnya. Ini desainnya seperti ini. Ini desain database-nya ya menggunakan teknik ERD. Nah, di sini ada entitas atau apa ya namanya, data ya. Data history, rental history, ada data media, ada star billing, ada customer, ada movie, ada actor. Jadi kalau Anda mau membuat database ya, menggunakan software DBMS, Anda harus rancang dulu gitu. Rancang dulu menggunakan teknik ERD atau normalisasi ya. Tapi konseptualnya mulai begini. Nah, ini adalah kalau ditransformasikan ke dalam DBMS ini menjadi apa? Tabel gitu ya. Kemudian atributnya ini ditransformasikan menjadi nama kolom. Dia ada tanda ini nih, tanda apa? Hashtag atau pagar. Berarti kolom ini adalah sebagai primary key gitu ya. Kalau di depannya ada tulisan oh ini optional. Nah, kalau seperti ini tanda bintang artinya atribut atau kolom name wajib. Wajib ada
Itu. Nah, kemudian Anda nanti diminta membuat tabel. Nah, tabelnya seperti apa? Anda nggak perlu merancang, sudah tinggal lihat aja di sini. Nah, dari rancangan IRD tadi akan menjadi tabelnya seperti ini. Tabel customer, kolom name-nya ini, kemudian ada tipe datanya, ada panjangnya ini ya. Nah, ini ada 6 tabel ya. Customer, movie, kemudian diisi tabel customer ini isinya contohnya 1. Tapi Anda boleh isi lebih dari 1 ya. Maksimal 5 lah. Jadi Anda bisa tambahkan 4 lagi. Kemudian movie ini struktur tabelnya. Ini contoh isinya. Jadi Anda bisa pakai insert into ya, masukkan ini. Kemudian ini rental history, struktur tabelnya. Nah, ini adalah isinya, pakai insert into juga. Oh, ya. Nah, ini sudah ada isi-isi contohnya nih ya. Sampai dengan start billing. Nah, start billing. Nah, itu ya. Anda silakan buat di Oracle. Nama database-nya bebas. Tapi kalau di sini sesuai dengan temanya penyewaan gitu ya, nama database. Kemudian tabelnya ini. Nah, tugasnya adalah Anda diminta membuat video ya, rekamannya, membuat database ini langkah-langkahnya seperti apa dalam bentuk video. Nanti tugasnya Anda buat video, membuat tabel tadi, kemudian direkam ya oleh Anda ya. Nah, videonya tadi IRD-nya sudah ada, kemudian tabel-tabelnya sudah ada, Anda tinggal bagaimana membuat tabel itu di Oracle. Ini ada ketentuannya buat tabel yang tadi, kemudian tambahkan baris. Kalau tadi kan contohnya baru 1 tuh, tambahkan baris 4 lagi, itu jadi 5 baris setiap tabel. Kemudian modifikasi 1 baris pada tabel customer aja menggunakan perintah update. Tadi kan ada contohnya ya, update. Mau pakai subquery 1, mau 2 boleh. Kemudian tambahkan nilai default pada tanggal sewa. Jadi misalkan Anda masukkan tanggal gitu ya, tanggalnya nanti defaultnya gunakan sysdate. Gitu. Sysdate berarti sesuai dengan tanggal data itu dimasukkan. Misalkan tanggal hari ini nih, tanggal 8. Dia menggunakan default pada rental history kan ada kolomnya tanggal sewa. Gimana caranya untuk default? Nanti Anda bisa lihat di e-learning ya, untuk default dari tanggal. Apa sih, tinggal masukkan default gitu ya. Misalkan Anda masukkan nama di header-nya itu, misalkan ini tanggal masuk kita header, tinggal tambahkan aja default sysdate header, kemudian tipenya date default sysdate gitu. Atau bisa aja untuk tanggal apa tadi, tanggal sewa, misalkan insert into rental history ya gitu, dalam kurung kalau namanya tanggal sewa sama apa tadi, kemudian value dalam kurung default, koma, terus selanjutnya isi kolom kedua. Itu cukup itu. Tapi ini semua di ya, langkah-langkahnya, langkah-langkah membuat tabel sama mengisi menggunakan insert, kemudian menggunakan update dan menggunakan default.
Itu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ibu nanti videonya di-upload di YouTube tak, Bu? Boleh kalau punya YouTube-nya sendiri-sendiri tinggal kasih linknya. Punya YouTube semua kan? Kalau nggak punya, nanti saya sediakan Google Drive untuk mengupload video. Kalau untuk PDF-nya berarti dapat dari Di Indigo, Bu, Indidos, yang ya, tadi. besok nanti saya upload. Ini belum saya upload sama video ini ya, yang Oke, siap, Bu.